Ada kesalahan teknis. Baik, selamat siang untuk sejawat sekalian. Selamat bergabung pada acara online simposium kita hari ini, di mana kita akan membahas tentang management of low back pain, yang kali ini kita fokus pada pharmacological terapinya. Sebagai pengantar saat ini, kita serahkan dulu kesempatan untuk Ketua Perdosi Jaya, yang kali ini diwakili oleh Dr. Ahmad Yanuar, spesialis saraf konsultan, untuk memberi sambutan. Dr. Yanuar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Moderator, Dr. Jimmy F.A. Barus, spesialis saraf, senior saya ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kami, Dr. Hendrianto Sofyan, spesialis saraf, dan juga kepada para sejawat yang berkenan untuk mengikuti acara
webinar dari Perdosi Jaya kali ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada PT Novartis yang sudah mendukung acara webinar kali ini. Saya mewakili dari Ketua Perdosi Jaya, Dr. Muhammad Kurniawan Saleh, spesialis saraf konsultan, akan membuka acara ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa low back pain ini sangat banyak kasusnya, ya cukup sering kita temui dalam praktik sehari-hari, mungkin kedua tersering setelah sakit kepala ya, atau mungkin yang pertama tersering. Dan banyak dari kita yang menangani low back pain ini. Dan kita ketahui bahwa setiap low back pain ini punya pendekatan yang berbeda-beda, walaupun kelihatannya kasusnya simple, ya, tetapi ternyata semua low back pain itu tidak sama, jadi punya kekhasan masing-masing, ya. Dan mungkin pada hari ini kita akan fokus kepada bagaimana farmakologinya, bagaimana pendekatan farmakologi untuk manajemen dari low back pain ini. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk praktik kita dan juga untuk kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdosi yang diwakili oleh Dr. Yanuar, spesialis saraf konsultan. Dan sekarang kita akan segera memasuki sesi kita hari ini. Sejawat sekalian, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Henry Rianto Sofian, spesialis saraf. Beliau adalah staf di divisi neuroonkologi, nyeri dan nyeri kepala, Departemen Neurologi FKUI RSCM. Beliau merupakan lulusan FKUI tahun 2009 dan spesialis saraf di FKUI tahun 2015, serta mengikuti Fellowship in Pain Medicine di National University Taiwan tahun 2019. Beliau cukup aktif dalam kegiatan organisasi kaitannya dengan nyeri, dan pada saat ini beliau akan mempresentasikan tentang pharmacological approach in the management of low back pain. Dr. Henry, saya persilahkan. Terima kasih Dr. Jimmy Barus, spesialis saraf, Dr. Jimmy Barus. Saat ini sembari menunggu slide ya. Terima kasih kepada Perdosi dan PT Novartis yang saat ini mengundang saya untuk membicarakan tentang pendekatan farmakologis terhadap manajemen dari nyeri punggung bawah atau low back pain. Ini sudah bisa saya klik ya? Oh, sebentar. Suara saya terdengar ya? Ya. Ya. Seperti pada tampilan di depan, jadi bulan Juli 2020, IASP, International Association Society of Pain, itu melakukan revisi setelah 41 tahun definisi tentang nyeri itu pada tahun 1979. Jadi pada revisi yang kali ini sebenarnya memang tidak begitu terlalu banyak berubah ya. Yang mengatakan bahwa an unpleasant sensory and emotional experience atau suatu pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait atau seperti terkait dengan adanya kerusakan jaringan secara aktual ataupun potensial. Tapi di sini perubahan ini cukup untuk menjadi suatu catatan bahwa IASP ini mengatakan bahwa nyeri itu adalah suatu pengalaman yang secara personal dan terpengaruh oleh beberapa derajat dari secara biologis, secara psikologis, ataupun faktor sosial. Nyeri itu juga adalah suatu fenomena yang berbeda antara nociceptif dan nyeri, sehingga nyeri itu tidak bisa hanya dibatasi oleh aktivitas sensori neuron.
Karena di situ ada emotional experience, berarti itu topis atau sistem yang berbeda terhadap pengalaman nyerinya itu. Dan pada perjalanan hidupnya, seorang individu itu akan belajar berbagai hal tentang konsep nyerinya. Sehingga ketika kita menanyakan nyeri kepada pasien, kita menganggapnya suatu pengalaman yang harus dihargai, kita benar-benar tanyakan, kira-kira membayangkan apa yang dia rasakan. Dan walau pada secara alami nyeri itu adalah suatu bentuk adaptif, suatu bentuk respon terhadap sinyal dari dalam ataupun luar sebagai bentuk adaptasi, ya terkadang mempunyai efek samping terhadap fungsi sosial dan psikologis dari seseorang tersebut. Ya, dan memang akhirnya komunikasi secara verbal sebagai salah satu yang bisa kita pegang untuk mengekspresikan nyeri dari pasien, dan kegagalan pasien itu bisa berkomunikasi karena faktor yang lain seharusnya kita tidak menjadi suatu hal yang diindahkan kalau pasien itu mengalami nyeri. Ya, nah untuk low back pain atau area punggung bawah nyeri ya, itu secara anatomis itu adalah batas dari iga bawah sampai ada lipatan dari lipatan gluteal atau lipatan hampir memasuki ke area bokong. Kalau kita berdasarkan durasi, literatur itu membagi atas 3 tipe. Yang pertama akut, yang waktunya durasi kurang dari 4 minggu, subakut antara 1 hingga 3 bulan, dan kronik lebih dari sama dengan 3 bulan gitu. Ya, dan untuk nyeri punggung bawah ini cukup akan muncul pada seseorang itu, prevalensinya 84%, dengan 1 tahun prevalensi di dunia ini ada 50%, dan seseorang itu akan mengalami poin prevalensi itu 25% pada seumur hidupnya. Kemudian pada munculnya itu adalah pada dekade yang ketiga dari hidupnya, dan prevalensi ini akan meningkat sampai kelompok usia 60-65 tahun dan secara bertahap akan menurun. Ya. Nah, untuk manajemen nyeri ini secara prinsipal Wall dan Melzak ini ada 5 tahap memang. Selalu diulang, selalu disampaikan bahwa pertama itu adalah assessment, penilaian. Kemudian kita melakukan analisis apa sih yang terjadi pada pasien secara topis dan secara generator nyerinya. Kemudian kita lakukan suatu program ya terapinya, baik itu nanti farmakologis atau non farmakologis. Kemudian kita akan lakukan evaluasi dan ongoing monitoring, dan tentu saja hal ini harus dilakukan proses dokumentasinya. Gitu. Nah, klasifikasi ini saya dapatkan pada waktu saya belajar dengan dari in-house training dari Popdi Nyeri dari Dr. Yudianta. Cukup bagus dia penyampaian untuk kita benar-benar melihat secara utuh sebenarnya fenomena nyeri itu seperti apa ketika kita melakukan suatu assessment. Ya, assessmentnya itu bisa mulai dari sudut penyakit atau dari sudut perilaku nyeri itu sendiri. Tapi ketika kita bicara nyeri, maka ada beberapa dimensi yang harus kita lihat. Yang pertama tentu saja adalah onset of pain-nya ini. Tadi sudah dijelaskan ada acute, subacute, dan kronik. Kita harus melihat dimensi waktu ini. Kenapa? Karena kita mau menilai kira-kira prognosis kita untuk menangani pasien dengan keluhan seperti ini, responnya bagaimana. Tentu saja waktu itu kalau udah bicara tentang kronik, respon prognosisnya mungkin tidak sebegitu dramatis seperti di acute, makanya kita harus ada kerjasama dengan pasien. Kemudian kita bicarakan juga harapannya dan juga kerjasama bahwa untuk penanganan low back pain ini bukan suatu hal yang mudah, tapi harusnya kerjasama antara dokter dan pasiennya. Kita juga harus mengenali dimensi type of pain-nya, gitu. Apakah ini suatu bentuk nociceptif, suatu bentuknya akibat proses gangguan di sistem somatosensori, akhirnya adalah neuropatik, atau memang ini adalah suatu keluhannya disfungsional, gitu. Maksudnya adalah apakah proses sensitisasi sentral, atau ini adalah suatu yang areanya adalah psikiatrik, ya. Nah, intensity atau intensitas pada nyeri itu juga suatu hal yang perlu kita lihat. Karena tentu saja pasien yang sedang mengeluhkan nyerinya hebat tidak bisa kita lakukan analisis secara utuh gitu loh. Kita harus menangani nyerinya itu sendiri.
Dari ketika nyerinya sudah mulai teratasi, baru nanti kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup atau kita bisa melakukan pengkajian di waktu yang selanjutnya agar kita bisa tepat sasaran pengobatan dari low back pain-nya itu sendiri. Nah, type of pain dan intensity of pain ini menjadi suatu hal yang penting dari pikiran kita karena untuk modalitas farmakologis yang kita berikan kepada pasien itu apa? Tentu saja kalau nociceptif mungkin domainnya itu adalah NSAID ataupun obat-obat yang sifatnya di nociceptif. Kalau neuropatik sementara obatnya yang bekerja di sistem jaringan seperti obat jaringan saraf seperti obat anti epilepsi ataupun antidepresan dan yang lain-lainnya. Sementara kalau intensitas kita juga ada tahu ada WHO step ladder. Yang juga menjadi kita pertimbangan adalah dari host pasiennya itu. Apakah ada hal yang menjadi pertimbangan komorbid pada pasiennya ini? Alergi, gangguan ginjal, gangguan fungsi jantung, hepar, dan yang lain-lainnya yang tentu saja juga kita pikirkan pemberian obat pada pasien apakah akan menimbulkan efek samping. Dan terutama yang tadi yang kita pikirkan selalu ketika kita mendapatkan analisis dan assessment adalah di mana pusat nyerinya, generator pain-nya ini ada di mana. Ya. Tadi saya sudah sampaikan untuk type of pain-nya, untuk nociceptif mungkin bisa dilihat ini adalah yang sifatnya somatik atau visceral. Somatik itu muskuloskeletal atau seperti osteospondylosis ya. Visceral itu adalah viscerogenik atau yang vasculogenik. Ya. Slide. Ya. Untuk tadi safety and komorbiditas, mungkin kita juga bisa melihat bagaimana keadaan gastrointestinal pasien, fungsi renal, fungsi respiratori, radio cerebral vaskularnya, dan apakah ada tanda-tanda yellow flags pada pasien ini. Ya, apa itu yellow flags? Yellow flags atau bendera kuning itulah suatu hal yang menjadi perhatian. Apakah ada faktor psikososial ketika pasien itu mengeluhkan nyerinya? Jadi biasanya itu memang terhadap kepercayaan atau bagaimana judgement pasien atau respon emosional dan bagaimana dia mendapatkan strategi menghadapi nyeri yang terjadi oleh dirinya itu, gitu ya. Seperti yang contohnya kalau pain behavior, apakah karena nyerinya dia nggak mau bekerja, padahal kita harus meminta pada pasien untuk tetap aktif agar bisa mengalihkan pertama perhatiannya dari nyerinya itu dan juga membuat ototnya dan tulang-tulang yang lainnya itu semakin cukup kuat untuk jika ada keluhan struktural kalau kita bicarakan pada muskuloskeletal ya. Nah, ini adalah yellow flags ya. Tentu saja pada assessment juga kita bisa dapatkan hal-hal bendera merah yaitu yang red flags yang ketika kita pikirkan adanya proses patologi spinal yang terjadi ya. Misalnya pada anamnesis kita dapatkan kecurigaan terhadap suatu keganasan kalau pada pasien dengan nyeri punggung bawah yang muncul baru dan ada historinya dengan kansernya atau adanya penurunan berat badan dan juga adanya failure to improve setelah pemberian 1 bulan dengan obat-obatan gitu. Dan ada multiple risk factor terhadap keganasan itu muncul pada pasien ini. Jadi kita bisa langsung melakukan suatu eksplorasi. Vertebral infection seperti demam intravenous ini adalah suatu hal-hal red flags yang bisa terjadi pada pasien ini yang menjadi kita pikirkan dan perlu kita eksplorasi. Salah satu yang saya tambahkan di sini adalah adanya klaudikasi vaskular, ya. Ketika nyeri punggung bawahnya itu bersamaan dengan nyeri kaki yang muncul pada saat lagi sedang beraktivitas, dan pasien memang mempunyai faktor risiko terhadap gangguan penyakit dengan kardiovaskular, gitu. Ya, sehingga ketika kita melakukan suatu diagnostik, ya. Kita benar-benar harus menyingkirkan dan mendapatkan informasi yang cukup. Kita bisa membayangkan bahwa si pasiennya itu benar-benar kita menjadi suatu bentuk empati. Kita merasakan apa yang pasien rasakan, gitu. Karena memang dan ketika juga menyampaikan, karena kita cuma hanya memang bisa berpegangan dengan anamnesis dari pasien, kita juga harus psikososial dari faktor pasien yang kita tanyakan itu seperti apa. Kemudian jangan lupa mengeksklusi dari red flags ya, dan kemudian kita lakukan pemeriksaan neurological screening ya.
Kemudian kita bisa langsung eksplorasi untuk kecurigaan jika memang ada hal-hal yang disebabkan karena masalah sekundernya ini. Ya, ini adalah suatu yang dipikirkan pada struktural etiologis pada pasien, mulai mungkin gangguan struktural yang terjadi itu apakah diskus intervertebral di lumbal yang terjadi gangguan akibat adanya tear atau robekan atau degeneratif diskus ya, atau malah mungkin adanya inflamasi di diskusnya itu. Atau mungkin di persendian zigapofisial atau facet joint dengan kapsulnya ya. Degenerasi, hipertrofi, ataunya perubahan struktur dari kapsular dan adanya kalsifikasi. Kemudian ada persendian sakroiliak. Di situ juga bisa terjadi instabilitas dan juga artropati. Ada ligamentum flavum, daerah dura mater dan arachnoid struktur dari tulang belakang. Adanya fraktur pelvic insufficiency, vertebral bodies, ya, struktur muskular ligamentus, dan kita bisa pikirkan apakah itu suatu bentuk etiologinya iatrogenik karena pasien pernah dilakukan suatu tindakan medis di situ. Itu juga menjadi suatu perhatian kepada pasien ketika kita mendengarkan anamnesisnya. Kira-kira apakah ini suatu bentuk nyerinya aksial ataukah nyerinya yang radikular. Ketika bicarakan aksial, struktur ini yang mungkin akan menjadi perhatian kita pada saat nanti melakukan pemeriksaan fisik dan juga untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Ya. Nah, untuk neurogenik biasanya kasus yang paling sering itu adalah bentuk dari spinal stenosis ya. Bisa itu adalah suatu sentral atau foraminal spinal stenosis yang tentu saja akibat suatu proses degeneratif, atau ini adalah suatu kelainan kongenital dan developmental seperti pada pedikelnya yang pendek, spina bifida, kemudian adanya incomplete vertebral arch closure yang bisa ketika pada tahapan perkembangan dari si pasien menyebabkan gangguan struktural dan akhirnya menyebabkan rasa nyeri pada pasien ini. Kita juga bisa pikirkan apakah ini adanya gangguan ekstraspinal etiologis dari low back pain, ya, seperti pada kondisi reumatologi, gangguan gastrointestinal yang penjalarannya bisa ke nyeri punggung belakang, gangguan rongga panggul, ya, pelvic dan juga ginekologikal yang juga bisa merambat sampai ke belakang, gangguan vaskular, infeksi, dan yang tadi neoplasm atau psikologikal, kira-kira yang bisa terjadi pada pasien ini. Nah, ini adalah suatu hal yang penting untuk membedakan untuk beberapa tipe dari back pain. Salah satunya itu adalah bentuknya dari inflamatori atau yang bentuknya sifatnya mekanik. Walaupun sebenarnya kita bisa lihat data di bawah, mechanical back pain itu bisa variabel dan bisa apa saja, bisa menjadi contoh yang mana saja, tapi kita bisa melihat bahwa kalau pada inflammatory back pain, biasanya kita bisa tanyakan karakteristiknya itu bisa menyebabkan pasien itu bangun pada malam hari, ya, karena itu suatu bentuk yang sifatnya inflamatori, ya, peradangan dan tetap terjadi walaupun pada pasien saat itu sedang tidur. Dan biasanya tanda-tanda inflammatory markersnya bisa juga meningkat, ya, dan juga ada tanda-tanda kekakuan biasanya pada pagi hari, moderate and persisting selama lebih dari 30 menit atau sampai 40 menit, ya. Dan biasanya kalau pada inflammatory back pain ini ketika kita minta pasien untuk physical activity, dia cukup perbaikan karena adanya jaringannya yang cukup mendapatkan perfusi darah cukup sehingga faktor-faktor inflamasinya tadi berkurang. Ini adalah suatu alat bantu untuk melihat, menilai untuk nyeri. Mungkin ini sudah sering biasa kita lakukan pada praktek kita sehari-hari. Ya, ini juga adalah jalur pain pathway, ya, mulai dari proses transduksi jika ada terjadi kerusakan jaringan secara aktual yang ditransmisikan, kemudian diprosesikan sebagai nyeri dan adanya suatu modulasi, bisa modulasinya bertambah atau fasilitasi atau inhibisi. Ya, untuk klasifikasi dari treatment low back pain-nya ini
ya, untuk secara farmakologis bisa menggunakan NSAID ataupun paracetamol. Ada beberapa juga mengatakan bahwa opioid sudah ada tempatnya, tapi nanti akan kita bahas lebih di belakang, antidepresan dan antikonvulsan. Sementara untuk pilihan intervention pain management, selain memang dia sebagai alat bantu diagnostik kita ya, karena kita ingin membedakan, contohnya pada facet joint gitu. Kita benar-benar struktur facet joint inikah yang benar-benar membuat suatu nyeri keluhan pada pasien. Salah satunya lagi juga bisa sebagai bentuk spine surgery kalau untuk pada pasien dipikirkan memang gangguan struktural dan dilakukan dekompresi ini bisa menyebabkan pasien berkurang rasa nyerinya. Berdasarkan WHO Step Ladder ini, ya, ini ada suatu bukan sanggahan, usulan, ya, apakah memang untuk pendekatan step 1, step 2, dan step 3 ada step 4. Di situ kita bisa melakukan suatu tindakan kepada pasien ini. Dan biasanya penggunanya untuk beberapa klinisi, untuk kasus-kasus yang sifatnya acute pain, berangkat dari keluhan pasien yang paling berapa skornya. Jadi kita turun ke bawah. Kalau pasien mengeluhkannya 7, ya berarti kita mulai dari 7 ini. Sementara kalau pada pasien-pasien dengan chronic pain atau non-malignant pain, kita mulai dari titrasinya yang tidak terlalu agresif untuk pemberian farmakologinya ini. Kita bisa titrasi dari tangga urutan bawah ke atasnya ini. Ya, ini adalah beberapa target point dari pemberian analgesik, ya. Mulai dari pada saat terjadinya kerusakan jaringan, kita bisa pakai dengan kortikosteroid, NSAID, lokal anestetik atau COX inhibitor. Sementara untuk transmisi itu juga adalah lokal anestetik. COX inhibitor itu adalah membantu juga di modulasi, dan pada central nervous system itu di sini juga ada peran dari si paracetamol dan obat-obat opioid, dan untuk di setiap tahap ini obat agabantinoid ataupun yang lain ini bisa menyebabkan menurunkan dari nyerinya ini. Ya, jika memang terjadi kerusakan jaringan, ketika ada kerusakan membran fosfolipid akan terjadi fosfolipase A. Ini jalur biokimianya ya, menjadi asam arakidonat yang nanti akan menyebabkan jalur ikut ke siklooksigenase atau ke lipooksigenase. Nah, di sini adalah obat NSAID yang akan berperan, di mana kalau untuk COX-1 dan COX-2 itu adalah si aspirin dan NSAID. Sementara COX-2 only itu hanya di celecoxib-nya ini. Nah, di mana nanti turunan produk dari asam arakidonat ini akan membentuk suatu faktor-faktor proinflamasinya ini ya, jadi penurunan dan kemudian jadi menyebabkan rasa nyeri. Ya. Sementara kalau untuk kortikosteroid, sebelum memang membran fosfolipid itu menjadi asam arakidonat, dia akan menghambat si fosfolipase A2-nya ini. Ya. Nah, jika ada tadi kerusakan tissue damage, ini di sini sebagai kita bisa lihat bahwa ada COX-2 dan ada COX-1 dari si pasien pada secara alami, ya. Untuk klasik NSAID, dia akan menghambat COX-2 dan COX-2, COX-1 and COX-2, ya. Di mana COX-1 ini biasanya memang akan diekspresikan pada dinding perut, dinding lambung, dinding usus, dan ginjal, dan juga untuk di plateletnya ini. Sementara kalau untuk selective COX-2 inhibitor ini memang dia menghambat COX-2 yang sebagai pro-inflamasinya. Ini mungkin akan saya lewatkan saja. Ini adalah bentuk prostaglandin yang akan mengaktifkan nociceptive. Nah, di sini yang mau saya tampilkan bahwa memang ternyata ada peran dari si paracetamol atau acetaminophen ini di kerjanya adalah sentral, bahwa paracetamol ini akan mengalami produk menjadi fatty acid amide hidrolase yang kemudian akan menjadi produk AM404 yang akan mengurangi degradasi dari si endokannabinoid. Jadi dia memang sistemnya akan sentral sehingga dia akan memfasilitasi modulasi penghambat nyerinya ini sehingga pasien akan bisa berkurang untuk nyerinya. Ya.
Ini berdasarkan beberapa literatur, memang NSAID masih ada resiko, ya, terutama juga dengan cardiovascular risk. Other risk include renal failure, ya, dengan beberapa evidence bahwa pada pemberian obat nyeri dengan penggunaan NSAID ini, evidence of benefit-nya ini cukup ada. Ya, opioid, ya, yang sampai saat ini juga didapatkan literatur bahwa dikatakan tramadol mempunyai benefit yang marginal dengan efek yang cukup beresiko, gitu. NSAID dan Coxib mempunyai lower rates of significant harm than opioids in large match cohorts ini, ya. Nah, jadi suatu systematic review yang dilakukan dan diterbitkan pada tahun 2017 ini menilai dia dengan menggunakan peranan dari FAS dan juga mengatakan apakah ada perbaikan dari numeric rating scale. Dengan menilai fungsi yang terjadi pada pasien, dinilai dengan adanya Osworthy Disability Index dan Roland-Morris Disability Questionnaire. Di sini akan melihat perbagiannya apakah ada efek yang kecil, moderate, ataupun secara besar. Ya. Untuk farmakologi terapi, jika dibandingkan dengan placebo, bahwa NSAID itu mendapatkan magnitude efeknya cukup small, ya, ada satu systematic review dengan 4 RCT dan 1 RCT. Dan di sini memang acetaminophen nanti dapatkan tidak adanya no effect. Tapi opioids itu tidak mengalami adanya penelitian terhadap terapinya ini, jadi no evidence. Skeletal muscle relaxant, ya, didapatkan ada pain relief dengan satu systematic review dan randomized clinical trial-nya ini, ya. Pada fase acute low back pain juga anti-seizure dan systemic corticosteroid OAE itu didapatkan tidak adanya evidence yang literaturnya. Pada sistemik itu didapatkan corticosteroid tidak begitu ada efeknya. Ya, ini adalah terapi farmakologi dibandingkan antara placebo dengan chronic low back pain. Ya, setelah telusur literatur dapatkan bahwa ternyata acetaminophen tidak ada evidence, jadi memang akhirnya tidak diikutsertakan, tidak bisa diambil suatu kesimpulan. Namun pada NSAID small to moderate untuk ada perbaikannya. Sementara kalau opioid strong opioid ada small dan opioid buprenorphine patch or sublingual itu cukup small dengan tramadol itu moderate, ya. Dan bisa dilihat lagi bahwa ternyata pada penelitian ini risiko antidepresan atau antidepresan didapatkan kesannya tidak ada efek, tapi tetap masih diberikan suatu rekomendasi untuk pemberian pada pasien-pasien dengan chronic low back pain. Kemudian penggunaan NSAID bahwa memang pada systematic review didapatkan terasosiasi dengan beberapa efek samping daripada placebo. Walaupun beberapa efek samping itu dari hal yang serius terhadap efek samping sangat jarang. Dan COX-2 selective NSAID mempunyai risiko yang lebih rendah untuk efek samping daripada NSAID yang tidak selektif. Ya. Dan akhirnya memang disampaikan kalau dari sudut pandang farmakologis, jadi memang kita untuk penata laksanaan low back pain ini tidak bisa hanya dari satu sisi farmakologis saja, kita harus mempunyai strategi non farmakologi pada pasien ini, ya. Kalau pada acute low back pain di sini direkomendasikannya itu adalah NSAID dan juga mungkin pemberian skeletal muscle relaxant, ya. Untuk chronic low back pain, farmakologiknya bisa penggunaan NSAID, opioid, tapi tentu saja tidak bisa dengan jarak lama, ya. Saya juga sepertinya tidak akan menggunakan opioid ini untuk jangka lama pada pasien dengan chronic low back pain-nya ini. Dan juga antidepresan seperti duloxetine itu cukup ada perbaikan fungsi dan nyerinya, walaupun small effect didapatkannya ini. Sehingga rekomendasinya, given that most patient with acute or subacute low back pain, pharmacologic treatment is desired should select non-steroid NSAID
atau juga kita bisa berikan skeletal muscle relaxant dengan moderate quality evidence dan grade-nya strong recommendation. Ya, sementara untuk pada pasien-pasien dengan chronic low back pain, ya first line terapinya tetap masih NSAID dibantu dengan terapi non farmakologic terapi. Jika tidak bisa perbaikan, bisa penggunaan tramadol atau duloxetine sebagai second line terapinya ini. Ya, nah di sini juga memang tidak dibahas penggunaan terapi adjuvan yang kira-kira bisa diberikan pada pasien sepertinya itu apa. Ini adalah suatu faktor risiko untuk NSAID yang untuk meningkatkan adanya resiko gastrointestinal seperti ada penggunaan terapi yang polifarmasi, riwayat dari ulkus peptik, penggunaan alkohol atau enggak merokok, penggunaan obat yang bisa memberikan lambungnya, adanya infeksi Helicobacter pylori, beberapa penyakit berat dan juga usia di atas 65 tahun. Ya. Di sini bisa dilihat bahwa ada profil dari NSAID di mana yang mempunyai minimal GI risk dan juga cardiac risk itu adalah kelompok yang diclofenac dan celecoxib-nya ini. Ya. Di sini juga adalah suatu bentuk NSAID rentangnya yang lebih kepada COX-2 selectivity, ya. Di sini yang tadi celecoxib dan diclofenac-nya ini. Ada di sini. Ya. Ini juga ada suatu studi mengatakan bahwa diclofenac itu cukup efektif untuk menurunkan nyeri, memperbaiki fungsi dan memperbaiki aktivitas global sehari-hari dari si pasiennya ini. Ya. Dan diclofenac jika dibandingkan antara event kardiovaskular dengan beberapa dari NSAID, dia cukup lebih aman, ya. Dan bisa dilihat bahwa untuk diclofenac ini beberapa cukup bagus untuk dibandingkan dengan obat NSAID yang lainnya. Ya, di sini juga ada suatu meta-analisa pada tahun 2013 ya, vascular dan upper gastrointestinal effect dari itu bahwa pada pasien juga major vascular event pada hari ini double pada all NSAID, tapi pada diclofenac cukup tidak terlalu ada mengganggu. Ya, diclofenac mempunyai juga risiko gastrointestinal yang sama dibandingkan dengan COX inhibitor dan lebih rendah jika dibandingkan dengan ibuprofen dan naproxen. Ya, ini adalah suatu studi jika penggunaan dari oral diclofenac terhadap injeksi faset metilprednisolon didapatkan bahwa cukup efektif untuk meningkatkan indeks disabilitas dari Oswetry. Ya, ini adalah take home message dan konklusinya bahwa pada nyeri punggung bawah harus selalu dipikirkan sebagai bentuk nyeri yang kompleks sehingga kita membutuhkan diagnosis yang akurat terhadap generator dari nyerinya itu di mana sebelum kita memulai pengobatan farmakologinya ini. Dan akhirnya semua guideline itu juga menekankan pentingnya terapi multimodal dan multidisciplinary untuk kira-kira cocoknya pada pasien itu pemberiannya seperti apa, ya. Manajemen dari nyeri punggung bawah, pendekatan farmakologikal, ada juga intervensi dan juga dipikirkan adanya mungkin spine surgery untuk mengeliminologinya ini. Tapi tentu saja setelah kita melihat apakah memang pasien tidak improve dengan pemberian dari farmakologinya ini, ya. Dan follow up yang paling penting pada pasien kerjasama kita minta untuk benar-benar bisa mengatasi nyeri punggung bawah pada pasien ini dengan cukup optimal. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini saya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, silakan dok. Baik, terima kasih atas presentasi yang sangat menarik, Dr. Henry. Bagi sejawat sekalian yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk
mengajukannya melalui masuk ke sesi diskusi. Mungkin yang pertama mungkin saya ajukan pertanyaan. Kira-kira tadi untuk akut low back pain dinyatakan bahwa dapat diberikan kombinasi antara NSAID dan masa relaksan. Kira-kira durasinya sebaiknya berapa? Lalu kebetulan juga ini nyambung dengan pertanyaan dari sejawat main. Lalu karena kaitannya kan kalau pasien terutama mungkin ini maksudnya ke pasien nyeri punggung bawah kronik kali ya, bahwa jika obatnya di stop, pasien biasanya mengeluh nyerinya kambuh lagi. Sebaiknya kira-kira bagaimana pertimbangan durasi pemberian obat nyeri? Udah. Ya, tentu saja pemberian durasi obat nyeri ini juga kita pikirkan nggak bisa penggunanya terlalu lama ya, khawatir nanti memang akhir pasien tidak ada maksudnya tidak ada keluhan nyeri, tapi nanti efek samping dari profil obat yang kita berikan itu akan muncul. Kalau kita bicara acute, sebenarnya gini, kalau kita bicarakan untuk terapi pemberian durasi tidak ada yang secara gamblang benar-benar pemberiannya harus berapa lama gitu ya. Namun biasanya kalau pada saya praktek itu saya mengabataskannya untuk mungkin sekitar 2 minggu. Untuk mencegah, untuk melihat benar-benar perbaikan dan juga untuk penilaian terhadap obat yang saya berikan dan juga penilaian assessment kira-kira pada pasien ini memang sudah sesuai atau perlu ada eksplorasi lebih lanjut, karena kita untuk mencegah akutnya ini menjadi bentuk subakut, terlebih lagi kembali kepada masuk kepada kategori yang kronik. Nah, kalau pada pasien dengan kronik penggunaan penggunaan farmakoterapinya yang sudah cukup lama, biasanya itu kan kita juga ada mempunyai modalitas lain, karena kita tidak bisa memberikan obat terus-terusan, khawatir dengan tadi efek samping yang terjadi pada pasien. Biasanya kita bisa melakukan eksplorasi modalitas lain setelah pemberian obat 4 atau 6 minggu tidak ada perbaikan yang cukup berarti pada pasien. Nah, perbaikan seperti apa yang sebenarnya dibilang cukup berarti ya, itu sendiri juga kalau literatur nggak begitu secara gamblang, namun Wolff-Mazak dikatakan bahwa jika ada perbaikan ya dari keluhan nyeri 50% dari yang
sebelumnya dikeluhkan. Karena juga di Cochrane mengatakan bahwa pada pasien-pasien dengan nyeri kronik itu hanya perbaikannya yang sampai 50% itu hanya 30% gitu. Jadi memang kita harus memikirkan adanya multimodal terapi pada pasien ini. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Dr. Jimmy dan Dr. Mayang. Jadi mungkin kita perlu mencatat bahwa sebenarnya pharmacological treatment ini merupakan satu modality saja, sehingga pertanyaan tentang durasi memang perlu kita pikirkan. Dan tadi Dr. Henry juga sudah menyinggung bahwa kira-kira dalam waktu sekitar 2 minggu atau at the maximum 4 weeks kita perlu evaluasi apakah kita perlu untuk menambah dengan modalitas yang lain, kira-kira gitu ya, Dok. Ya. Karena memang prinsip penanganan nyeri sekarang sudah sering didengungkan bahwa even itu akut ataupun chronic pain sebaiknya kita melakukan pendekatan multimodal. Baik. Berikut ada pertanyaan dari sejawat Dr. Kartika Maharani menanyakan tentang tadi disinggung tentang pemberian opioid yang menurut studi tadi tidak baik diberikan untuk jangka panjang. Apakah artinya bahwa dengan demikian kita sebaiknya kembali ke NSAID atau bagaimana? Mohon penjelasan Dr. Henry. Jadi tadi memang pada slide yang saya tampilkan, memang tramadol kalau kita bicara opioid ya, yang pada saat ini yang dibahas untuk pada chronic low back pain, dia memang cukup membantu untuk pengurangannya nyerinya dan cukup sampai small dan moderate ya. Namun ketika penggunaan itu diberikan juga ada risk terjadinya efek samping dari pada tramadolnya itu sendiri gitu. Biasanya yang sering muncul kalau biasa pada pasien itu gangguan kardiovaskularnya ya, kadang-kadang jadi bisa pada pasien bradikardi atau enggak ada gangguan aritmia pada jantungnya. Nah, maksud saya adalah tadi pertanyaannya ketika sudah ada penggunaan tramadol, apakah bisa diturunkan? Ya, tentu saja. Jadi kita memang untuk penilaian nyeri itu kan memang evaluasi secara berulang. Sebisa mungkin ketika keluhan sudah dicapai, maksudnya target nyerinya itu sudah berkurang dan dicapai, kita bisa turunkan baik itu secara dosis, titrasi ya, ataupun secara kita ganti dengan kelas yang lebih kurang di bawahnya gitu. Tentu saja nggak semerta-merta cuma hanya mengganti dari sisi farmakologinya, tapi kita juga bisa melihat apakah pada pasien ini fungsinya, kita juga bisa minta dia beraktivitas, berolahraga, ataupun dengan terapi-terapi rehab medik, rehabilitasi medik gitu. Itu yang juga cukup membantu. Namun poinnya adalah yang disampaikan penggunaan opioid ya pada itu tramadol cukup membantu, tapi sebisa mungkin ketika juga sudah targetnya didapat langsung di switch untuk profil obat yang lebih nyaman atau tidak mengalami efek samping yang berlebihan pada pasien. Baik, jadi berarti opioid masih ada tempat sebenarnya ya dok ya, tetapi jika misalnya sudah terdapat penurunan intensitas nyeri yang signifikan, maka kita boleh stop dan mungkin dilanjutkan dengan obat golongan yang lain gitu ya dok ya. Ya, kalau dari literaturnya masih ada tempatnya untuk pemberian kroniknya ini sesuai dengan intensitas pada pasien seperti apa. Tadi juga Dr. Henry sudah menyinggung tentang terapi fisio. Kebetulan di sini tadi sebelumnya memang ada pertanyaan dari sejawat Dr. Hermawan Senjaya yang menanyakan tentang tadi durasi saya kira sudah dijawab, durasi pemberian obat sudah dijawab, dan kapan dijadwalkan fisioterapi. Mungkin bisa ditekankan lagi tentang hal ini Dr. Henry. Kalau dari slide tadi dan juga literatur yang saya bacakan, secepatnya sih, maksudnya tidak perlu menunggu sampai farmako, jadi bisa secara bersamaan, secara paralel pemberian terapi modal fisioterapi pada pasien ya. Biasanya memang kalau penekanannya untuk chronic back pain ini, kalau dari rekomendasinya dikatakan bahwa sebisa mungkin kalau bisa pada pasien selain pemberian obat juga harus ada aktivitas yang mungkin bisa menambah
pasien itu kuat untuk struktur di daerah lumbosakralnya, dan juga ada terapi-terapi yang fisioterapinya ini. Jadi sepertinya sih nggak ada batasan waktu memang yang jelas, tapi yang juga bisa berjalan secara bersamaan simultan. Baik. Mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaannya tadi untuk sejawat Dr. Hermawan Senjaya. Kita lanjutkan, ada pertanyaan dari sejawat Dr. Vina. Bagaimana jika pemberian opioid dikombinasikan dengan NSAID? Mana yang lebih baik? Penggunaan monoterapi opioid saja atau kombinasi? Sampai sekarang ini pendekatan untuk polifarmasi sudah mulai ditinggalkan, ya. Penggunaan seperti kapsul racik ataupun yang lain-lainnya, karena tidak begitu menunjukkan adanya signifikan terapi terhadap dari evidence base-nya ini. Dan penggunaan konkomitan antara NSAID dan opioid ini sepertinya kita harus juga bahas dari sisi kira-kira apa patofisiologi yang terjadi pada pasiennya ini, gitu. Kalau misalnya memang kita tujuan opioid berdasarkan hanya dari dimensi intensitas nyerinya, gitu, sepertinya sih cukup mengurangi rasa nyerinya dengan satu penggunaan obat itu saja, dan ketika sudah tercapai langsung di-switch ke penggunaan yang NSAID. Hal ini juga untuk menunjukkan bahwa kalau kita menggunakan opioid, terus kemudian kita menggunakan NSAID, sementara kita tidak tahu sebenarnya generator P-nya ada di mana, gitu. Menurut saya akan menambah profil efek samping yang tidak perlu kepada pasien, gitu. Kita yang harus benar-benar melakukan suatu analisis, kira-kira topis atau generator P-nya ini ada di mana, gitu. Dengan alat bantu ya itu tadi, apakah bentuknya ini suatu bentuk nociceptif atau bentuknya yang neuropatik. Dan mungkin neuropatik ini kan juga sudah mulai ada tools yang bisa kita pakai, alat untuk mengukurnya seperti pain detect atau enggak beberapa alat pengukur lainnya yang bisa untuk memikirkan apakah ada neuropatik pain pada pasien ini. Sehingga menurut saya harus dipilih salah satu sih penggunaannya, mau NSAID ataupun opioid. Kalaupun misalnya opioid, mau penggunaannya itu berapa lama? Sepertinya tidak bisa pasien kita lepas langsung menggunakan opioid, lalu tinggal kontrol cuma hanya lanjutkan obat, tidak seperti itu. Kita harus benar-benar ada strategi pada pasien ini, dan kita harus benar-benar mencari generator pain-nya ini apa pada pasien. Gitu. Baik. Demikian tadi jawaban sudah diberitahukan Dr. Henry. Kita lanjutkan sekarang dengan pertanyaan selanjutnya dari sejawat Dewi. Dikatakan di sini, bagaimana tata laksana pada inflammatory back pain dan mechanical back pain? Apakah sama atau berbeda? Ya, kalau pada inflammatory tentu saja biasanya kita bisa pakai obat NSAID-nya ini ya, dan juga untuk kortikosteroid, walaupun tadi juga ditujukan tidak ada begitu perbaikan yang cukup berarti. Namun karena pada dasarnya adalah inflamasi, maka kita akan berusaha baik untuk menekan bagaimana proses inflamasi yang terjadi. Sementara kalau pada nyeri mekanik, ya tentu saja kita harus benar-benar, walaupun secara anamnesis dan pada pemeriksaan fisik sudah khas mengarah kepada nyeri mekanik, tetap kita harus mencari generator pain-nya ini ada di mana, gitu. Nah, salah satu yang cukup alat bantu untuk menunjukkan mechanical pain ini ya mungkin kita bisa lakukan suatu intervensi nyeri untuk melakukan suatu diagnostik. Pemberian obatnya sih juga bisa diberikan NSAID, atau yang tadi pilihannya adalah apakah ada tempatnya diberikan untuk skeletal muscle relaxant. Tapi lagi-lagi tetap kita harus mencari generator pain-nya itu ada di mana. Mungkin yang mechanical back pain intinya sih ada modalitas pemberian skeletal muscle relaxannya itu, Dr. Jimmy. Jadi sebenarnya masih boleh ya kita combine antara NSAID dan muscle relaxant tergantung asesmen seperti apa. Mungkin itu menjawab pertanyaan sejawat Yosia Putra ya tadi dengan pemberian NSAID dan muscle relaxant, tentunya dengan asesmen jika memang ada komponen muscle spasm, masih bisa kemungkinan diberikan kombinasi antara NSAID, meskipun sebenarnya yang lebih disukai adalah monoterapi saja sebenarnya gitu ya, untuk mengurangi kemungkinan adanya efek samping terkait pemberian obat. Baik.
Ini ada pertanyaan dari Dr. Maula Gaharu. Selamat siang, Dr. Maula. Selamat siang, senior Teman saya kita juga. bersama. Eh, eh, Di sini ditanyakan bagaimana mohon pencerahan penggunaan wadel non-organic sign untuk pasien-pasien yang malingery. Ya, memang untuk salah satu pada pasien yang mengeluhkan adanya nyeri punggung bawah tapi tidak didapatkan adanya perbaikan dengan pemberian obat ataupun tidak adanya pemeriksaan penunjang kok tidak menunjukkan adanya kerusakan struktur yang cukup berarti, dan kita mulai ada berpikir bahwa pada pasien yang malingery kita bisa menggunakan wadel non-organic sign-nya ini. Tapi sejujurnya dalam praktek saya untuk pada wadel non-organic sign ini saya belum pernah melakukannya gitu. Saya baru hanya sebatas baca saja. Karena saya belum menemukan kasusnya ya. Jadi untuk ini mungkin saya belum bisa banyak berkomentar nih, Dokter Maula. Gitu. Mungkin kalau saya boleh berpendapat sedikit, boleh, Dokter. Silakan dok. Tadi dari pemaparan Dokter Henry ada tentang note pada definisi ASP yang baru. Bahwa jika seseorang mengeluh bahwa dirinya mengalami keluhan nyeri, it means that kita sebagai dokter harus respect dengan keluhan tersebut, dan memang jika dalam asesmen kita tidak bisa menemukan adanya faktor organik yang mungkin bisa menjelaskan latar belakang, maka kita perlakukan ini sebagai psychogenic pain. Dan artinya kalau ada psychogenic pain, tentu pendekatannya juga khusus untuk pendekatan psychogenic pain. Baik, kira-kira mungkin itu, Mas, tambahan dari saya. Dokter Maula. Untuk Dr. Maula. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari yang saya kira cukup menarik ini, menanyakan tentang apakah tramadol ini bisa diganti dengan kodein, kira-kira efektivitasnya bagaimana, karena banyak center mungkin teman sejawat bekerja di klinik atau puskesmas yang mungkin tramadol tidak ada tetapi adanya kodein. Kira-kira kalau kita gunakan kodein ini kira-kira efektivitasnya bagaimana, Dokter Henry? Kalau berdasarkan literatur yang baca, memang yang muncul memang hanya penggunaannya tramadol ya dok ya. Jadi untuk kodein sendiri saya nggak begitu mendapatkan. Walaupun kelas opioidnya ada pada literaturnya itu. Tapi penelitian yang ada, randomized clinical therapy dan juga systematic review-nya itu mengatakan yang ada tuh saat ini EBM-nya adalah tramadol. Nah, kodein ini pada beberapa fasilitas kesehatan itu sepertinya sih memang cukup tersedia dan cukup memberikan pengaruh yang signifikan juga terhadap nyeri pasien. Tapi secara EBM saya masih belum bisa banyak berkomentar juga. Namun bisa menjadi suatu modalitas yang dipikirkan kalau memang adanya keterbatasan terapi, terutama tadi tidak ada tramadol pada pasien ini. Jadi sebenarnya masih tetap bisa kita berikan. Dan kita perlakukan obat ini karena memang dia dalam golongan sama dengan tramadol, sama-sama dari opioid. Tetap prinsip penggunanya sebenarnya sama ya dok ya. Baik. Lalu ini kaitannya juga dengan opioid neoplasma dari sejawat Macho Marcelo menanyakan pada LBP dengan kecurigaan neoplasma, bagaimana kira-kira alur pemberian opioid sesuai dengan NCCN? Dan apakah tersedia di Indonesia? Baik. Terima kasih, pertanyaannya ini cukup banyak ya, karena memang pada keadaan-keadaan yang keganasan itu cukup banyak penyebaran ke struktur lumbosakral atau struktur nyeri punggung bawahnya itu. Ya, memang pada prakteknya saya menggunakan guideline NCCN 2020. Ya, berangkat lagi jaga pada pasien ini juga sudah kita tegakkan bahwa topisnya memang letaknya ada di situ dan kemungkinan etiologinya karena sekunder akibat neoplasma. Kita bisa menggunakan guideline NCCN Adult Cancer Pain ya. Saat ini 2020 cukup signifikan alurnya berubah dari yang 2019 karena adanya opioid epidemic di US. Jadi sempat itu selama 10 tahun Amerika tuh membebaskan untuk masalah opioid sehingga muncul opioid epidemi yang terjadi. Dan akhirnya mulai dipikirkan dan muncul banyak kejadian yang opioid related komorbiditas dan kematian. Dan ini mulai akhirnya dikaitkan dengan guideline. Salah satunya ada NCCN 2020. Pada yang 2018-2019 masih mengatakan kalau nyerinya karena akibat nyeri kanker,
nilainya di atas 4 atau lebih, langsung kita bisa berikan morfin atau enggak opioid kuat ya. Gitu. Tapi pada pasien yang pada guideline yang NCCN 2020 ini, itu mulai pemberiannya itu bisa secara bertahap jika nyerinya dirasakan 4 ke bawah ya. Jadi dianggap nyeri yang ringan. Jadi bukan dianggap suatu adanya krisis nyeri. Baru tata laksana morfin itu baru diberikan. Nah, pemberian opioid yang saat ini tersedia memang karena saya lebih familiar dengan penggunaan morfin, saya bisa menggunakan penggunanya morfin IV atau morfin yang oral yang tersedianya ini. Mungkin yang cukup tersedia itu MST kali ya, tapi profilnya harus kita lihat dulu morfinnya ini karena ada yang kerjanya cukup lambat untuk masuk dan slow release gitu. Sementara pada keadaan yang terjadinya krisis nyeri kita harus butuh yang cepat gitu. Biasanya saya memakainya MIR itu yang tersedia. Nah, di guideline itu mengatakan juga kita sebisa mungkin menggunakan obat morfin yang secara IV atau secara rute oral, malah rute oral yang diutamakan dengan menilai pada pasien ini apakah opioid naif atau opioid toleran tentunya. Karena kalau opioid naif, kita mulai ada batas dosis dari FDA ya dalam 1 hari untuk lethal dose-nya. Sementara kalau opioid naif, kita bertahapnya peningkatan dosis secara 20% dari 1 kali 24 jam penggunaan morfinnya itu sendiri. Kemudian adanya memang tampal fentanyl ya atau fentanyl patch ya. Biasanya itu sebisa mungkin karena dia masuknya lambat ya. Dan juga efek samping fentanyl yang pada masyarakat Asia cukup ada seperti halusinasi atau enggak efek samping lainnya, itu sebisa mungkin sih penggunaan tampal fentanyl untuk penanganan krisis nyeri ataupun nyeri pada di awal dengan dosis morfin yang belum adekuat atau bisa kita dapatkan, sebisa mungkin kalau bisa dihindari. Kita penggunaannya yang secara titrasi bertahap. Itu sih. Nanti sebenarnya di NCCN Adult Cancer Pain itu bisa di-download secara gratis dan cukup sangat jelas, termasuk tata laksana jika terjadi efek samping. Jadi itu bisa diakses dan cukup bisa jadi pakai pedoman kita pada saat nanti kalau kita menangani pasien dengan nyeri kanker. Terima kasih Dr. Marcio Marcelo. Terima kasih sudah menjelaskan dengan cukup gamblang. Kita mungkin lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang menarik dari sejawat Dr. Ning San Chi. Mungkin kali ini tentang pertimbangan efek samping gastrointestinal. Kira-kira pada pasien dengan ulkus peptik atau mungkin riwayat ulkus peptik ya atau gastritis berat misalnya, bagaimana pertimbangan penggunaan NSAID? Ya, pada gastritis berat selain memang ada penggunaan obat-obat dengan gastroprotektor ya, juga kita bisa tambahkan dengan yang penggunaannya COX-2 inhibitor selektif ya, ini biasanya untuk pada pasien-pasien dengan gangguan gastrointestinalnya ini. Ya, tapi tentu saja harus ada pertimbangan berapa lama yang akan mau dipakai, kemudian dengan dosis berapa, karena itu tadi penentuan untuk obatnya memang tailored, disesuaikan dengan kondisi pasiennya saat itu, dan juga yang kita perlukan adalah kira-kira kalau pemberian ini dengan ada profil ini, jadi art of menangani nyeri itu memang adalah bagaimana menyeimbangkan antara efek samping dengan efek yang mau kita harapkan dari si pasien. Jadi lebih kepada banyak menimbang-nimbang kanan kirinya gitu loh. Dan juga yang menjadi harus pegangan kita adalah ketika pasien dengan adanya gastrointestinal, tentunya kita kasih modal pemberian obat gastroprotektor dan juga waktu, kira-kira berapa lama, walaupun secara dari literatur kita nggak bisa mendapatkan batasan waktu yang pas, tapi biasanya saya menggunakannya antara seminggu atau 2 minggu untuk kita melihat evaluasi, dan juga supaya pasien tidak jatuh jadi akhirnya dari acute pain ke chronic pain. Karena kalau kita sudah sampai ke chronic pain, itu sudah ada reaksi neuropatik di situ, adanya proses neuropatik yang memperberat dan mengganggu daripada pasien, dan ketika sudah sampai ke kronik, ya udah prognosisnya akan lebih jadi jelek lagi gitu, Dokter Jimmy. Ya, jadi ini mungkin saya refleksi lagi tadi dengan
ungkapan pada waktu awal tadi Dr. Henry sudah menjelaskan tentang salah satu mungkin assessment kita untuk assessment nyeri pasien mungkin tidak hanya cukup pada intensitas nyeri saja, tetapi juga jenis nyeri, dan satu lagi yang mungkin sangat menarik adalah apakah ada faktor komorbid atau tidak sehingga kita bisa merencanakan pemberian terapi nyeri yang optimal, resiko serendah mungkin dengan efektivitas yang semaksimal mungkin. Jadi tetap evaluasi ke arah faktor komorbid memang perlu dipertimbangkan. Pertanyaan selanjutnya dari sejawat Dr. Ignatius. Ini saya kira juga cukup menarik pertanyaannya. Bagaimana pendapat dokter mengenai NSAID injeksi? Apakah sering digunakan atau mungkin saya modifikasi sedikit pertanyaannya, apakah ini juga direkomendasikan pada kasus low back pain? Dari rekomendasi yang untuk injeksi yang ada tuh literaturnya memang hanya kortikosteroid ya untuk injeksinya. Untuk beberapa literatur saya tidak begitu mendapatkan adanya banyak penggunaan NSAID yang injeksi ya. Biasanya pada intervensi nyeri kita menggunakannya kalau nggak kortikosteroid dengan obat lidokain ataupun untuk anti buat untuk nyeri lain itunya. Tapi untuk kalau saya pada prakteknya sih belum pernah pemberian untuk sistemik. Itu maksudnya pada injeksi pada daerah yang atau secara sistemik gitu ya. Oh, maksudnya berarti pada pasien dengan keluhan penggunaannya dengan jalur yang sistemik ya. Jadi ya sebenarnya sih jatuhnya sama saja dengan pemberian oral gitu ya. Kita kan hanya kalau kita masuk ke oral, masuk ke dalam sistemik, sementara kalau ini dengan lebih mudahnya. Mungkin lebih kepada memang settingnya pada pasien apakah rawat inap, apakah rawat jalan gitu. Kalau di sini sih masih, tadi saya menjawab, saya pikirkan kalau misalnya pada pasien dengan facet joint atau enggak pada gangguan otot, kita bisa lakukan injeksi pemberian obat NSAID kepada intralesinya. Tapi kalau secara sistemik, tapi sebenarnya sih sama saja sih. Mungkin hanya durasi efek terapeutiknya lebih cepat gitu ya, tapi pertimbangannya sebenarnya tetap sama saja. Di monggo-monggo saja jika seandainya mau dilakukan, tinggal mungkin nanti kalau kita membutuhkan onset terapeutik yang cepat, kita bisa pertimbangkan pemberian IV ya dok ya. Baik, selanjutnya dari Dr. Hidayat Wiriantono menanyakan pengalaman beliau bahwa ada pasien yang setiap minum statin itu akan mengalami nyeri otot di daerah lower back. Kira-kira bagaimana ini pendapat Dr. Henry? Oh iya, memang pada obat-obat yang statin itu contohnya ada simvastatin ya, memang dia cukup mengganggu untuk jaringan muskuloskeletal ya. Saya juga pernah mendapatkan ada pasien ya, terutama penggunaan obat simvastatin yang sudah jangka lama ya, selain didapatkan adanya kreatin kinase dari mioglobinnya meningkat, CKMB, dan pasien juga nyeri-nyeri otot. Sempat saya pikirkan apakah ini suatu bentuk gangguan nyeri fibromialgia ya, tapi setelah dilakukan pemeriksaan kok kayaknya tidak begitu sesuai dengan kriteria fibromialgia, dan saya pikirkan apakah karena masalah efek samping penggunaan obat yang sudah cukup lama, akhirnya switch dari penggunaan statin dari saya waktu itu simvastatin ke atorvastatin, tentunya setelah berdiskusi dengan dokter internal yang meresepkannya, apakah memang harus memerlukan pemberian obat statin gitu loh. Karena biasanya kan penggunaan obat statin juga kita nggak bisa lama-lama ya. Kita biasanya harus, kalau target lipid pada pasien juga sudah cukup tercapai, bisa kita pikirkan apakah kita hentikan terapinya atau ganti modalitas lainnya. Mungkin terpikir juga kita kan kasus cerebrovaskuler juga banyak memberikan statin. Iya. Jadi salah satu efek sampingnya memang bisa nyeri juga gitu ya dok. Jadi bisa lebih mengganggu otot skeletal. Betul. Jadi kita bisa lebih mempertimbangkan nanti untuk resiko dan manfaatnya. Baik. Selanjutnya mungkin dari Dr. Rustini menanyakan tentang untuk tata laksana back pain, adakah rekomendasi tata laksana yang dokter gunakan saat ini?
khusus untuk cancer. Mungkin tadi sudah Ya. disinggung ya, Dok. Biasanya saya memakainya NCCN. Itu udah cukup jelas sih. Ya. Mau ada gangguannya secara aksial atau secara muskuloskeletal. Intinya kalau misalnya pada penggunaan NCCN adalah pertama targetkan dulu pasiennya nyerinya berkurang. Tentu saja nggak bisa memang 100% selama bendanya masih ada. Tapi selain modalitas pemberian farmako, kita bisa mikirkan apakah memang ada pemberian tumor kontrol secara sistemik, baik secara kemoterapi atau targeted terapi pada pasien, atau bisa kita pikirkan modalitas radioterapi untuk mengurangi dosisnya. Jadi memang harus strategic planning, itu yang membuat kita pada pasien dengan low back pain tidak bisa hanya berpikiran bahwa oh ini hanya low back pain biasa gitu. Kita harus langsung berpikir oke, kalau ini low back pain kira-kira generatornya ada di mana? Pengobatannya apa yang harus kita berikan? Berapa lama? Dan kita meminta pasien untuk datang berapa lama lagi dan mau seperti apa kira-kira kita next step-nya selanjutnya. Jadi memang prinsipnya jika kita melakukan pendekatan nyeri ini sebagai sebuah simptom, maka kita perlu tetap harus mengutamakan causal treatment. Jadi kalau memang dasarnya cancer, ya cancernya juga harus diterapi secara definitif gitu ya, Dok ya. Ya. Baik. Lalu kira-kira bagaimana pertimbangan terapi nyeri farmakologis pada lansia, Dok, khususnya tentang NSAID ini? Ya, balik lagi memang kita profilnya yang cukup aman kira-kira pada pasien seperti apa. Biasanya kita memilihannya untuk adalah COX-2 selektif yang inhibitor yang pada pasien, ya. Dan untuk pada pasien yang dengan lansia ya balik lagi kira-kira apa yang kita pikirkan. Jadi dengan hanya satu farmakoterapi tapi juga multimodal terapi pada pasien. Biasanya kalau pada orang tua itu juga ada kendala gerak juga, dokter juga. Kita yang biasanya minta pada pasien untuk tetap aktif bergerak, ya. Karena kalau misalnya pasien ada nyeri, pasti dia tidak mau bergerak. Ketika dia tidak bergerak, maka persendian akan jadi kaku dan otot-otot akan jadi lebih lemah gitu. Jadi itu akhirnya lingkaran setan juga pada pasien. Nah ini yang kita mau untuk latih, selain memang bergerak itu sebagai melatih persendian dan otot-otot menjadi lebih kuat, itu juga ada efek gate terapi. Maksud saya Wall and Melzak itu kan mengatakan bahwa ketika kita mengaktifkan jalur A, beta dan alfa, itu akan menekan jalur yang menghantarkan rasa nyeri. Sama seperti kayak kita merasakan gatel terus kita garuk gitu. Sebenarnya itu kan karena kita mengaktifkan A, beta dan alfanya ini untuk supaya akhirnya pasien tidak merasakan gangguannya. Termasuk juga pada nyeri yang terjadi pada pasien. Jadi juga cuma hanya satu modalitas, tapi kita juga ada strategi yang lainnya. Jadi intinya memang tetap multimodal dan simultan ya, Dok ya? Ya. Karena mungkin terapi farmakologis buat kita semuanya cukup kita semuanya sudah sangat familiar dengan terapi farmakologis, tapi tidak boleh dilupakan bahwa pada kasus nyeri, apakah itu akut maupun kronis, tetap harus kita pertimbangkan penata laksanaan secara multimodal dan multidisiplin. Mungkin pertanyaan selanjutnya, tadi kita singgung tentang resiko kardiovaskuler pada penggunaan NSAID. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan, karena mungkin kita neurolog banyak berurusan dengan pasien dengan faktor resiko kardiovaskuler, kardioserebrovaskuler. Jadi kira-kira pertimbangan apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa meminimalisir resiko kardioserebrovaskuler dari terapi nyeri yang kita lakukan? Yang tentu saja kerjasama ya, dok ya, dengan dokter yang meresepkan atau dokter yang kontrol pada pasien itu, dan juga melakukan durasi pada pasien. Jadi tidak bisa kita langsung biarkan pasien itu dalam jangka waktu yang lama untuk penggunaan obat-obat yang kira-kira akan melakukan efek samping kepada pasien ini. Dan juga ada pemeriksaan penunjang lainnya yang kira-kira bisa untuk menilai apakah obat yang kita berikan ini juga sudah mulai menunjukkan adanya gangguan pada jantung pasiennya ini. Gitu sih ya. Sepertinya itu sih yang kembali ke asesmen awal tadi. Asesmen awal. Tidak hanya ukur intensitasnya, tidak hanya tentukan ini nyerinya yang mana,
tetapi harus juga kita assess faktor komorbid sehingga bisa merencanakan treatment yang cukup optimal. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ini ada lagi nih kayaknya dari sejawat Dewi Hastuti. Mungkin ini kaitannya juga dengan cancer. Bagaimana penata laksanaan dengan cancer pain dengan metastasis pada spine? Pasien sudah dengan MST 2 kali 10 mg, fentanyl setiap 3 hari, masih merasakan nyeri. Kira-kira apalagi yang mungkin bisa ditambahkan dari kombinasi tersebut? Ya, kalau misalnya settingnya apa dulu nih? Kalau misalnya pada pasien kita menganggap nilainya nyerinya masih sedang berat, itu biasanya saya akan tetap melakukan rawat inap pada pasien karena menurut saya berarti dia membutuhkan dosis morfin yang lebih tinggi. Kita anggap pada pasien ini berarti sudah opioid toleran, terutama ya ketika penggunaannya sudah rutin, ya biasanya ada dosisnya di atas 60 mg morfin oral, ya atau penggunaannya tidak mencapai dosis threshold tapi lebih dari 7 hari. Nah itu yang harus kita dapatkan dengan dosis yang sesuai. Jadi biasanya pada pasien ini saya switch menjadi satu jenis morfinnya dulu, gitu. Ya, fentanyl maksudnya dosisnya berapa? 25 mili sentigram per jam, itu setara dengan 20 biasanya. Saya totalkan itu penggunaan morfinnya, saya jadikan ke bentuk IV sampai titrasi, ya dengan melihat efek samping pada pasien, apakah ada cenderung mengantuk, ataukah konstipasi, ataukah ada yang lain-lainnya, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan respon nyerinya pada pasien. Nah, ketika didapatkan sudah ada dosis 1 kali 24 jamnya, baru kita melakukan switch terapi morfinnya ini, gitu. Tentu saja pada switch sama kita memperhatikan profil obat switchnya. Kalau kita biasanya dari morfin IV bisa dipindah ke morfin patch atau fentanyl tampal itu tadi ya. Itu biasanya saya akan melihat berapa loading lama waktu dari tampal fentanyl untuk sampai ke plasma darah dengan dosis yang diharapkan. Itu juga harus diperhatikan. Biasanya saya stop morfin IV-nya, tunggu 4 jam. Ketika morfin patch-nya itu ditempel gitu, biasanya 4 jam kemudian baru akhirnya morfin IV akan diturunkan. Jadi memang ada artnya untuk menentukan peralihan dari switch morfin IV-nya itu. Tapi kalau untuk masalahnya rawat jalan, ya saya juga akan melihat bagaimana morbiditas dari pasien, apakah masih mungkin menambahkan dosis 50-75% secara oral, dengan tentu saja terkontrol pada pasiennya ini. Saya biasanya tidak melepasnya 2 minggu kontrol lagi, enggak. Biasanya mungkin seminggu atau 3 hari, tergantung dari jarak pasien ke fasilitas kesehatan itu atau enggak jarak-jarak yang lainnya. Biasanya itu ya pada pasien. Yang jelas sih memang berarti menunjukkan bahwa terapinya belum adekuat. Kita tetap harus menambah titrasi obat itu pada pasien seperti apa yang aman. Dan mau untuk rawat jalan atau rawat inap, tentu saja juga ada pegangan durasi waktu dan juga profil obat yang kita berikan ini. Gitu. Iya. Terima kasih dokter. Jadi disinilah seninya penanganan nyeri. 1, terapinya akan selalu individual. 2, kita harus kenal betul obat yang mau kita berikan, sifat-sifatnya bagaimana, sehingga kita bisa menghitung-hitung, sehingga terapi efeknya juga akan cukup optimal. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dok, kaitannya dengan pembahasan NSAID kita ini, mungkin bisa dibahas juga. Ada pertanyaan, apa bedanya kalium dengan natrium di Clofenac? Ya. Lebih poten yang mana? Nah, kira-kira ini pertanyaan dari Dr. Hidayat Wiriantono. Ya. Untuk masalah kalium dan perbandingannya ini, saya kalau untuk cara penggunaan dua-duanya walaupun ini bentuk-bentuk diclofenac ya, saya lihat sih secara literatur sepertinya sih hampir
sama aja ya, Sama Dok aja. ya. Untuk masalah efeknya ya, Mhm. saya belum begitu baca banyak untuk masalah natrium diklofenak dan kalium diklofenaknya ini gitu. Jadi memang tergantung dari sediaan dan efektivitas jenis obatnya. Namun secara kalau saya lihat pada pasien sih hampir sama-sama saja pada Sama aja ya, penggunaannya Dok. ini ya. Kira-kira Penting nggak memang dengan terlalu. dosis ya sepertinya Betul. sih. Nah, mungkin juga kalau potasium diklofenak mungkin banyak Hmm. juga kita pakai di nyeri kepala malah ya, Dok ya, Iya, di migrain ya. Jadi mungkin di migrain. penggunaannya saja mungkin spektrumnya ada khusus untuk masing-masing obat ini. Tetapi overall efektivitasnya lanjut. Ketik simbolan ulang. Maaf ini tadi ada kesalahan teknis. Jadi saya mohon maaf kita harus selesaikan sesi karena waktu sudah diingatkan berkali-kali oleh panitia. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa punya sesi yang sama dan saya kira diskusi tentang nyeri ini akan sangat-sangat menarik karena sangat luas juga spektrumnya. Kalau boleh saya menyimpulkan, berhadapan dengan nyeri secara umum maupun khususnya nyeri punggung bawah, asesmen yang baik akan menjadi kunci penanganan yang baik. Saya kira asesmen juga sama pentingnya dengan tata laksana karena asesmen nanti akan mengarahkan kepada kita apa yang harus dilakukan, termasuk juga pemilihan terapi yang adekuat. Asesmen tidak hanya urusannya dengan intensitas, tetapi juga tipe nyeri, termasuk juga komorbid, sehingga kita bisa memilih obat yang sesuai, dan terapi farmakologis juga pada nyeri punggung bawah, dengan segala macam pilihannya, harus digarisbawahi bahwa ini merupakan satu modalitas yang mana tetap sebenarnya yang diharapkan adalah penanganan multidisiplin yang secara simultan karena dengan demikian akan lebih meningkatkan keberhasilan. Titipan pesan kita punya dari sponsor mungkin boleh mempertimbangkan pemberian Voltaren SR pada kasus-kasus low back pain gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan saya kira kita akan bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya.